Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Alfarizi, NIM A11 2020 13121. Pada hari ini saya akan mempresentasikan PPT hasil kerja saya dalam mata kuliah struktur data, materi program binary trees atau pohon biner. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu binary tree atau pohon biner. Di sini saya menuliskan binary tree merupakan sebuah pohon struktur data di dalam ilmu komputer yang isi dari simpul-simpulnya memiliki cabang, sehingga jika disatukan akan membentuk sebuah bentuk seperti pohon atau sebuah pohon, dan kita bisa menyebutnya pohon biner karena bisa diibaratkan itu adalah sebuah pohon. Implementasi serta keterangannya ada di sini. Ini adalah gambar dari pohon biner. A menunjukkan internal node atau child atau anak-anak. Dan B root node sebagai akar, dan C menunjukkan leaf node sebagai daun. Dan selain itu, tree juga sebuah data bertipe abstrak. Maksudnya, titik masuk atau awalan akan disebut sebagai akar atau juga bisa disebut sebagai root. Yang kedua, setiap simpul yang ada bisa kita sebut sebagai daun atau leaf. Setelah itu, yang ketiga, internal node yang memiliki satu atau bahkan lebih akan disebut sebagai anak atau child. Dan keempat, selain anak, ada juga node internal yang biasa disebut parent atau orang tua dari child. Selanjutnya, tree itu juga memiliki sifat-sifat sebagai berikut, yaitu ada yang pertama, hanya bisa melalui akses titik akar atau root. Yang kedua, semua node pasti memiliki orang tua kecuali root atau akar. Yang ketiga, seperti sebuah garis keturunan berurutan dari akar pangkal. Dan yang keempat, secara tradisional tree digambarkan secara terbalik, atau akar yang terletak di atas dan daun yang ada di bawah. Berikut ilustrasi jika digambarkan sebagai sebuah pohon. Selanjutnya, sifat tree dan nodes itu ada yang pertama, ada sibling, merupakan kedua node yang memiliki orang tua yang sama. Yang kedua, ada edge, merupakan sebuah penghubung antara simpul satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, ada path length, jumlah edge yang penghubung yang harus dilewati untuk pindah dari node satu ke node yang lainnya. Berikut ilustrasinya. Edge adalah tanda panah yang ada di antara root dan path length. Edge ini juga edge. Siblings ada di sini. Lalu leaf daun ada di sini. Di sini panjang alur path length yang ditempuh dari akar root untuk mencapai node adalah 2. Dan yang sini juga sama. Selanjutnya, ada properti dari pohon biner, yaitu yang pertama, depth atau biasa disebut panjang jalur dari akar pohon ke simpul ini. Yang kedua, height of the node atau jarak maksimum panjang jalur dari setiap daun yang dari simpul ini. Yang ketiga, sebuah daun itu memiliki tinggi 0. Yang keempat, tinggi pohon sama dengan tinggi akar pohon. Yang kelima, discendence merupakan setiap node yang dapat dicapai melalui satu atau lebih tepi dari node ini. Dan yang terakhir ada ancestor, itu bisa disebut setiap node yang node ini merupakan turunannya. Visualisasinya sebagai berikut.
berapa kedalaman simpul yang berisi not M pada visualisasi di samping? Jawabannya adalah E4. Selanjutnya, binary tree atau pohon biner memiliki ada beberapa variasi. Tapi di sini kita akan membahas binary tree yang merupakan setiap not paling banyak memiliki 2 anak atau child. Kemungkinan anak biasanya disebut dengan anak kiri dan anak kanan. Ilustrasinya sebagai berikut. Full binary tree merupakan sebuah binary tree memiliki simpul yang memiliki 2 atau 0 anak atau child. Selanjutnya, contohnya berapa tinggi maksimum binary tree dengan 11 node. Di sini dapat dijelaskan dalam pohon biner sebuah simpul dapat memiliki maksimal 2 anak. Jika ada n node dalam binary tree, tinggi maksimum binary tree adalah n-1 dan tinggi minimum adalah lantai log 2n. Jadi jawabannya adalah D10. Selanjutnya ada complete binary tree. Complete binary tree merupakan binary tree pada setiap tingkat kecuali yang terdalam sudah terisi penuh. Dan pada kedalaman n, ketinggian dari tree sebuah node berada sejauh mungkin ke kiri, di mana posisi node selanjutnya untuk melengkapi binary tree. Selanjutnya di bawah ini adalah rumus yang benar untuk mencari tahu tinggi minimum binary tree, yaitu adalah log 2n. Karena di sini tadi sebelumnya sudah dijelaskan. Selanjutnya, perfect binary tree merupakan sebuah binary tree dengan semua daun simpul leaf nodes pada kedalaman yang sama, serta semua internal node memiliki tepat 2 anak child. Sebuah binary tree yang sempurna memiliki jumlah nodes maksimal untuk ketinggian tertentu. Sebuah binary tree yang sempurna memiliki 2 pangkat n plus 1 minus 1 nodes yang mana n sebagai tinggi atau height dari binary tree. Berikut penjelasannya. Height sama dengan 0 sama tanda panah 1 node, height sama dengan 1 itu 3 nodes, height sama dengan 2 yaitu 7 nodes, dan height sama dengan 3 yaitu 15 nodes. Selanjutnya binary tree transversal. Banyak algoritma mengharuskan semua nodes dan binary tree untuk dilewati atau dikunjungi dan isi dari nodes tersebut harus diperiksa atau diproses. Ada 4 jenis traversal tradisional, yaitu pre-order traversal, itu ada proses root, lalu proses semua subtree ke kanan, ke kiri dan ke kanan. Yaitu selanjutnya ada in-order traversal, proses sub pohon kiri, proses akar, proses sub pohon kanan. Selanjutnya ada post-order traversal, yaitu proses sub pohon kiri, proses sub pohon kanan, lalu proses root. Dan yang terakhir ada level order traversal, mulai dari akar pohon, proses semua node pada kedalaman yang sama dan kiri ke kanan. Kemudian dilanjutkan ke node berikutnya pada kedalaman berikutnya. Di sini ada result of traversal. Untuk menentukan hasil traversal pada pohon tertentu, gambar jalur di sekitar pohon, mulailah dari sisi kiri, akar, dan telusuri di sekitar pohon. Jalan harus tetap dekat dengan pohon. Berikut gambaran dari jalur di sekitar pohonnya. Pre-order sama dengan proses ketika melewati sisi kiri node 12, 49, 13, 5, 42. In order, proses ketika lewat di bawah node 13, 49, 5, 12, 42. Dan post order, proses ketika melewati sisi kanan node 13, 5, 49, 42, dan 12. Selanjutnya,
Ini contoh soalnya. Apa jawaban dari traversal post order tree pada gambar di samping? Di sini saya menjawab ada B. Jawabannya adalah B, F, G, C, K, L, H, J, D, A. Dan jika in order jawabannya adalah A, yaitu A, C, F, G, D, H, K, L, J. Dan jika pre-order jawabannya adalah C, A, C, F, G, D, H, K, L, J. Selanjutnya ada breadth first search dan deep first search. Di sini saya jelaskan bahwa breadth first search merupakan setiap algoritma pencarian yang mempertimbangkan tetangga atau suatu simpul node, yaitu tepi keluar tautan dari pendahuluannya dalam pencariannya algoritma pencarian apapun. Sebelum tepi keluar dari simpul tersebut, maaf. Yang kedua, depth first search merupakan algoritma pencarian apapun yang mempertimbangkan tepi keluar tautan anak dari sebuah simpul sebelum salah satu saudara kandung simpul, yaitu tepi keluar dari pendahuluannya dalam pencarian. Ekstrem dicari terlebih dahulu. Ini contoh soal lintasan tree mana yang merupakan BFS. Breadth first search tadi sudah dijelaskan bahwa algoritma melakukan pencarian secara melebar dan mengunjungi simpul secara pre-order, yaitu mengunjungi suatu simpul kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut terlebih dahulu. Jawabannya adalah pre-order transversal. Selanjutnya ada breadth first. Lintasan urusan level tree dapat digunakan sebagai pencarian pertama yang luas. Setelah itu, semua node di level sebelum turun ke level berikutnya. Berikut ilustrasi breadth first search of tree. Ini adalah cara kerjanya mencari node B. Mencari pada level 0 terlebih dahulu. Selanjutnya, cari dari level 1 dan mulai dari A. Selanjutnya ada cari di level 1 mulai dari G. Cari di level 1 lagi dari X. Selanjutnya dari level 1 yang terakhir yaitu Z. Cari di level 1 karena hasilnya tidak ketemu, maka akan lanjut mencari ke level 2, yaitu mulai dengan huruf W. Lanjut melalui level 2 ada huruf Q. Selanjutnya ada mencari di level 2 yaitu huruf P dan huruf O. Selanjutnya huruf U. Dan apabila masih belum ditemukan hasilnya, lanjut ke level ketiga yaitu L. Selanjutnya K dan B adalah hasilnya dan bertemu di level 3. BFS antara DFS memiliki sebuah perbandingan sebagai berikut. Breadth first search biasanya diimplementasikan dengan antrian. Deep first search biasanya diimplementasikan dengan tumpukan, implisit dengan rekursif, atau berulang dengan tumpukan eksplisit. Selanjutnya, ini adalah pencarian node B, depth first search of tree. Dimulai dari huruf C, dan mencari di level 1, lanjut ke A, selanjutnya ke bawahnya ke W, dan ke huruf L, pindah ke samping huruf Q, huruf G, selanjutnya huruf X, huruf P, huruf K, selanjutnya ke huruf M, dan menyalur ke huruf R, dan hasilnya adalah B. Selanjutnya di sini ada kode binary tree.
yang hasilnya akan saya jelaskan pada berikutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil dari codingan yang saya buat. Dan yang pertama-tama, kita akan merun codingan tersebut untuk melihat tampilan fungsi menu. Selanjutnya, untuk menggunakan fungsi insert, kita akan memencet tombol plus, memasukkan angka 100 sebagai root atau bebas. Saya akan ganti menjadi 500. Dan 500 akan menjadi root di binary tree yang akan saya buat ini. Selanjutnya, untuk mengisi child bagian kanan atau not sebelah kanan, saya akan memasukkan angka yang lebih besar daripada 500. 1000. Dan 1000 akan menjadi not di bagian kanan karena lebih besar dari 500. Apabila angka tersebut lebih kecil daripada 500, maka akan berada di sebelah kiri. Contohnya, saya hapus dulu angka 1000. Dan saya akan memasukkan angka yang lebih kecil daripada 500. Angka yang lebih kecil daripada 1000 dan 500. Masukkan angka 250. Dan 250 ini akan berada sebagai not child sebelah kiri. Selanjutnya, kita akan inputkan kembali angka 1000. Dan sudah pasti 1000 akan tetap menjadi child not sebelah kanan. Dan karena anak dari 250 tidak boleh besar daripada 500, maka yang paling besar hanyalah 499 saja. Apabila kurang dari 500, maka akan menjadi anak di sebelah kiri dari 250. Dan begitu seterusnya. Dan selanjutnya untuk fungsi seek and destroy akan dikerjakan apabila kita menginginkan minus dari program fungsi seek and destroy. Dan selanjutnya, fungsi seek and destroy ini memiliki ada dua, yaitu fungsi clear all untuk menghapus garis keturunan, dan yang kedua ada fungsi hapus leaf untuk menghapus angka tertentu pada kedalaman yang paling bawah. Sedangkan fungsi order dan cetaknya sudah dijelaskan, dan saya sudah menjelaskannya di PDF yang sudah saya buat tadi. Selanjutnya saya akan menambahkan angka-angka untuk melengkapi pohon biner ini dulu.
Berikut sebagai contoh untuk kita akan memanfaatkan fungsi dari seek and destroy. Di sini saya akan mencoba untuk menggunakan fungsi menghapus atau fungsi clear all. Saya akan menghapus keturunan dari 250. Dan akan terhapus semua. Dan selanjutnya saya akan mencoba untuk menghapus leaf. Dan terhapus. Selanjutnya kita bisa memencet X untuk exit dari program ini. Dan ini merupakan tampilan dari fungsi order dan cetaknya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.